Pace bene, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor Octavianus Situngkir Kapusin hendak membawakan renungan kepada kita yang dikutip dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyinya. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Judas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan kita, janganlah menilai orang dari tampak lahiriahnya saja. Tahu latar belakang seseorang bisa menentukan sikap pada seseorang itu. Bila orangnya dari keluarga berada atau terhormat, boleh jadi mempengaruhi sikap menghadapinya tanpa melihat pribadi orangnya. Atau sebaliknya, bila kalangan biasa atau sebaliknya, bila dari kalangan biasa-biasa saja, boleh jadi orang anggap sepele. Demikian sering terjadi dalam cara hidup bersama. Tetapi penilaian jangan dimutlakkan. Pribadi seseorang itu harus jadi acuan bagaimana adanya yang sebenarnya. Injil hari ini, Rabu, pekan keempat masa biasa, menuturkan Yesus yang sedang berada di kampung halaman Nazaret. Pada hari Sabat, Yesus pergi ke sinagoga dan mengajar. Orang banyak antara takjub dan bingung atas pengajarannya. Dari mana diperolehnya semua ini? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Bukankah ini anak tukang kayu, anak Maria? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak. Yesus ditolak di kampung halaman Nazaret, di kalangan teman sekampung dan keluarga. Kebawaan yang dimiliki Yesus sebagai putra Allah tidak dapat dipahami dan ditangkap orang-orang Nazaret karena a priori. Karena itu, melihat status sosial anak tukang kayu, akhirnya tidak terbuka mendengar dan mengagumi Yesus yang teman sekampung mereka punya suatu status yang datang dari Allah. Atas reaksi orang Nazaret itu, Yesus berkata, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya." Misi Yesus di tengah orang-orang terdekatnya mendapat tantangan. Maka mereka kehilangan kesempatan mengalami kemuliaan dan rahmat Allah lewat Yesus, Sang Putra Allah. Harus diakukan bahwa menilai seseorang tidak boleh hanya melihat tampak lahiriah lingkungan sekitarnya. Pada diri seseorang ada rahasia yang perlu dihormati. Kita perlu sabar dan menghormati kedalaman hati dan batin seseorang itu. Dengan itu kita tidak gampang menilai lagi, apalagi menghakimi orang dengan faktor eksternal saja. Lebih jauh lagi ada faktor transendental, yakni
yang mengatasi diri seseorang itu. Saudara-saudari, Yesus memang orang Nazaret, tetapi Yesus adalah Sabda yang menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Yesus datang dari Allah, maka ia memiliki kualitas ilahi, baik dalam perkataan maupun dan dalam perbuatan. Kita percaya dan yakin bahwa Yesus itu Kristus. Mari kita membuka hati mendengar sabdanya dan menyambut kehadirannya lewat sakramen-sakramen yang dilayankan kepada kita lewat gerejanya yang kudus. Yesus hadir selalu di tengah-tengah kita. Mari menerima Dia dalam hidup harian kita. Mari mohon kepada Tuhan supaya kita memiliki kemurnian hati, mampu melihat karya Tuhan dalam hal-hal yang biasa dan dalam pekerjaan harian kita. Tanpa hati yang tulus dan terbuka, kita tidak dapat menangkap arti dan makna yang kita geluti dan hadapi setiap saat. Hati yang tulus dan murni, pintu masuk memahami makna terdalam dari pengalaman dan peristiwa hidup, apalagi pengalaman iman. Selamatlah selalu, pace e bene, berkat Tuhan selalu menyertai.